Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrilia Wayu Atika dari kelas 4A dengan NIM 209200023. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS untuk mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Husin SPDI MPDI. Baiklah, langsung saja videonya, check it out. Seperti halnya sekolah pada jenjang SD, SMP, ataupun SMA, PAUD juga memiliki sebuah kurikulum loh. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan peraturan yang mencakup tujuan, isi, dan bahan belajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dari pengertian kurikulum tersebut, berarti untuk mencapai tujuan dalam pendidikan diperlukan sebuah kurikulum untuk pengaturannya. Dan pengertian kurikulum PAUD itu sendiri adalah seperangkat bahan ajar yang diajarkan kepada peserta didik, khususnya pada usia dini 0-6 tahun untuk mencapai tumbuh kembang secara optimal. Ternyata, kurikulum PAUD ini sama seperti kurikulum pada pendidikan pada jenjang SD, SMP, dan SMA yang selalu mengalami perubahan. Pada kurikulum PAUD ini, terjadi 7 perubahan kurikulum dari tahun 1964 hingga sekarang. Berikut adalah sejarah singkat perkembangan kurikulum PAUD. Yang pertama, yaitu kurikulum pada tahun 1964 dan sistem pendidikan pancawardhana dan mengembangkan 5 aspek. Yang kedua, yaitu kurikulum pada tahun 1968, peresmian kurikulum TK dan terdapat 8 bidang yang dikembangkan. Yang ketiga, kurikulum pada tahun 1976 lebih menekankan pada pengembangan kepribadian dan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar. Yang keempat, kurikulum pada tahun 1984 berorientasi pada cara belajar siswa aktif. Dan yang kelima, kurikulum pada tahun 1994 penggunaan tema dan subtema yang sebagai pokok bahasan sistem caturwulan. Dan yang keenam, kurikulum pada tahun 2004 atau KBK, sistem semester dan guru sebagai fasilitator, motivator bagi anak. Dan yang ketujuh, kurikulum KTSP, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Menggunakan standar nasional, kurikulum PAUD ini mempunyai 9 komponen yang ada di dalamnya, yaitu yang pertama, anak, yang kedua, pendidik, yang ketiga, pembelajaran, yang keempat, asesmen, yang kelima, pengelolaan pembelajaran, dan yang keenam, peran masyarakat, yang ketujuh, yaitu penilaian kurikulum, yang kedelapan, keterampilan, dan yang sembilan, pelatihan. Dan adapun prinsip-prinsip manajemen kurikulum PAUD adalah yang pertama, bersifat komprehensif, yang kedua, dikembangkan atas dasar perkembangan secara bertahap, dan yang ketiga, melibatkan orang tua, yang keempat, melayani kebutuhan individu anak, dan yang kelima, merefleksikan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat. Yang keenam, mengembangkan standar kompetensi anak, dan yang ketujuh, menjalin kemitraan dengan keluarga dan masyarakat. Yang kedelapan, penyediaan sarana dan prasarana. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.